Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Wah, nggak terasa ya, ini sudah mau minggu ketiga di pertemuan dari mata kuliah Bioteknologi Pangan. Oke, hari ini kita akan membahas tentang bioteknologi tradisional versus bioteknologi modern. Ya, khusus untuk hari ini, nanti kita akan fokus dulu di bioteknologi tradisional. Insya Allah minggu depan kita akan lanjut ke bioteknologi modern. Oke, kita bahas dulu definisi dari bioteknologi. Ya, sehingga kenapa kok ada bioteknologi tradisional dan modern. Oke, ini saya buat definisi sendiri ya untuk memudahkan kalian memahami dari apa itu bioteknologi. Kalau kita breakdown bioteknologi, maka akan ada 3 kata. Bio, tekno, dan logi. Pasti kalian sudah bisa mencerna ya apa arti dari masing-masing suku kata tersebut. Bio berarti artinya makhluk hidup, betul. Kemudian tekno artinya apa? Teknik, metode, atau cara, ya betul ya. Kemudian yang terakhir logi, dari logus ya, artinya ilmu. Sehingga kalau saya membuat definisi yang simple apa itu bioteknologi, maka saya akan artikan bahwasanya bioteknologi adalah ilmu yang mempelajari tentang teknik atau metode dengan menggunakan makhluk hidup secara utuh atau substansinya. Nah, fungsi dari bioteknologi apa ya? Gunanya ada 3. Saya sebutkan di sini. Yang pertama adalah kita bisa membuat atau memodifikasi produk. Kemudian yang kedua, kita bisa mengembangkan tanaman atau hewan. Dan yang ketiga, kita bisa mengembangkan mikroorganisme. Oke, jadi ini secara simpelnya ya definisi dari bioteknologi. Sekarang kita breakdown. Kok bisa Bu, antara di bioteknologi itu ada yang tradisional, ada yang modern. Oke, kita kembali lagi ke tadi istilah tentang bioteknologi yang menggunakan makhluk hidup atau substansinya. Nah, berarti di situ ada 2 alat atau ada 2 bahan ya atau 2 sumber yang bisa kita otak-atik dalam proses bioteknologi. Makhluk hidup di sini berarti artinya adalah keseluruhan dari tubuh. Jadi misal hewan utuh, tanaman utuh gitu ya, manusia utuh gitu ya. Ataupun kalau mikroba berarti ya mikrobanya secara utuh ya. Nah, kalau substansinya berarti adalah komponen yang maksud dari tubuh itu sendiri. Kalau di bioteknologi, fokus substansi yang akan kita lakukan adalah biasanya fokus pada RNA, DNA, enzim, protein, ataupun hormon. Nah, kalau kalian lihat dari 2 sumber atau 2 bahan baku yang biasanya diotak-atik dalam proses bioteknologi, itu kita bisa menyimpulkan ya atau kita bisa menganalogikan bahasanya apabila kita menggunakan makhluk hidup utuh ya, berarti itu biasanya kategori bioteknologi secara tradisional. Sedangkan kalau kita menggunakan substansinya saja, maka dikategorikan atau diklasifikasikan menjadi bioteknologi modern. Oke? Paham untuk sampai sejauh ini ya? Oke, sekarang kita fokus untuk ke bioteknologi tradisional. Oke, sebelum masuk ke definisi bioteknologi tradisional, tadi tujuan dari bioteknologi ada 3 ya, membuat produk, mengembangkan tanaman atau hewan, dan mengembangkan mikroba. Saya berikan beberapa contoh dari masing-masing 3 fungsi tersebut. Contoh yang pertama adalah membuat atau memodifikasi produk. Nah, kalau di bioteknologi tradisional, contoh nyatanya adalah, pasti kalian sudah tahu sebagai orang pangan ya, pangan fermentasi. Kenapa pangan fermentasi termasuk dalam kategori bioteknologi tradisional? Karena menggunakan mikroba secara utuh. Nah, sedangkan contoh produk yang merupakan kategori bioteknologi modern adalah produksi enzim, produksi hormon, kemudian produksi vitamin, bahkan yang sekarang ini lagi booming membutuhkan produksi vaksin ya. Berikutnya adalah meningkatkan atau kita mengembangkan tanaman ataupun hewan. Pasti kalian pernah mendengar istilah bibit unggul gitu ya. Bibit unggul contohnya adalah kita membuat bibit unggul benih padi, atau mungkin kalau di buah kalian pernah mendengar buah tanpa biji. Nah, itu merupakan salah satu
hasil dari bioteknologi di bidang bioteknologi ya. Nah, bisa ada yang modern, ada yang secara tradisional. Yang terakhir adalah mengembangkan mikroorganisme. Jadi kita buat mikroba mempunyai kemampuan tertentu. Sebagai contoh adalah ada mikroba yang dia di otak-atik DNA-nya sehingga menjadi mikroba khususnya bakteri yang dia bisa merombak plastik. Bahkan ada bakteri itu yang bisa memakan minyak ya. Nanti akan saya jelaskan di pertemuan berikutnya ya bagaimana kok bisa bakteri itu memakan plastik atau memakan minyak. Oke? Sekarang kita masuk dulu ke definisi bioteknologi tradisional. Setelah saya searching apa sih arti sebenarnya gitu ya, kalau kita googling dari bioteknologi tradisional, ternyata bioteknologi tradisional adalah bioteknologi yang menggunakan mikroorganisme sebagai alat untuk menghasilkan produk. Pasti kalian sudah paham mau mengarah kemana kita hari ini ya, fokus kemana kita hari ini pembahasannya. Oke. Fermentasi. Oke, jadi kalau kalian melakukan proses fermentasi itu artinya kalian sudah melakukan salah satu bioteknologi tipe tradisional. Oke, nah sekarang untuk membahas lebih dalam tentang salah satu pangan fermentasi, saya sudah memberikan satu acuan referensi buku ya yang kemarin saya sudah share, kalian sudah baca. Kita akan bahas tentang probiotik, prebiotik, dan simbiotik.